Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nama Sabda Palon sering disebut dalam Serat Dharma Gandul dan Jangka Jayabaya atau Ramalan Jayabaya. Dalam Serat Dharma Gandul disebutkan Sabda Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit yang terakhir. Konon karena kedikjayaannya, dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Di kitab Kesusasteraan Jawa karya Ki Kalamwidi tersebut juga disebutkan kalau Sabda Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manikmaya yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sehingga konon sosok Sabda Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi, yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manikmaya ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas sejumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kauruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur serta berjalan pada jalan kebaikan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro atau mencolo putri, artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam kauruh Jawa dikenal adanya konsep menitis. Namun kisah kedekatan sang penasihat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabda Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun Sabda Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalkan Raja Brawijaya V untuk menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir Ramalan Jayabaya 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut mengenai Sabda Palon, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali dan mengerahkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus berada di bawah pemerintahan bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Dalam beberapa literatur Sabda Palon itu, sejatinya juga diyakini sebagai Dang Hyang Nirarta atau Empu Dwi Jendra atau Pedanda Sakti Wawu Rawuh yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu di Bali. Dang Hyang Nirarta adalah anak dari Dang Hyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dang Hyang Angsokanata, penyusun kakawin Sutasoma di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarta adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Dia juga diberi nama Empu Dwi Jendra dan juluki Pedanda Sakti Wawu Rawuh, yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, Sabda Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabda Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini saat Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam. Akhirnya Sabda Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarta hijrah ke Daha, Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Belambangan, Banyuwangi. Sabda Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Belambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi ketika kerajaan Bali dipimpin Dalem Watu Renggong. Dang Hyang Nirarta ini dijuluki pula Pedanda Sakti Wawu Rawuh karena mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Watu Renggong sangat kagum, sehingga diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan.
Ada pula cerita yang mengisahkan Sabda Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabda Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subakir, ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam. Demikianlah kisah Sabda Palon sang penjaga tanah Jawa 1. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.